Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabar kalian? Baik. Ya, sebelum memulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya tolong nyanyi. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Amin. Ya, betul. Nah, kita akan belajar tentang gaul hidup hewan. Ada yang tahu nggak gaul? Tidak. Belum tahu. Ya, gaul hidup hewan itu adalah tahapan yang dialami hewan dari lahir atau menetas hingga dewasa dan berkembang biak. Ya, sebelum kita lanjutkan materi, kita akan menyanyi lagu nasional Bagimu Negeri. Ya. 1, 2, 3. Ya, setiap hewan itu memiliki cara hidup yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda, ada juga yang bentuknya hampir sama dari kecil hingga dewasa. Metamorfosis ada dua, yaitu sempurna. Sempurna itu ada 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Ya, selanjutnya contohnya ada kupu-kupu. Di sini ada kupu-kupu. Ya, ini telur, ulat, pupa, kupu-kupu. Butterfly. Selanjutnya Yes, you can. yang tidak sempurna memiliki 3 tahapan, yaitu telur ada telur, nipa, dan imago. Contohnya belalang, telur, nipa, dan belalang dewasa. Ya, sebelum itu kita ice breaking terlebih dahulu. Kita nari. Tunggu. Ice breaking. Gimana, Bu? Ya, kita contohnya gini. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan. Digulung-gulung, Niki, digulung-gulung, lari bersama. ya kita melihat video terlebih dahulu. Mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut siklus atau gaul hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti hewan itu mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis ini pada hewan bagi menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Kalian harus tahu anak-anak, hewan. Ya, itu materi dari video tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Ini kelompok pertama dan kelompok kedua. Nanti kalau sudah dipresentasikan ke depan ya. Siap. Ini beras, terus jadi Makan ini ya. Telur nggak sih? Gue sing beras gue makan tuh.
saya Ivan. Ini tuh Bu Hendri. Ini yang hidup belalang, ini dari telur, terus belalang muda, belalang remaja, belalang tua. Apa benar Bu? Ini Mas Hendri. Ayo kelompok lain. Ya kelompok lain, selanjutnya kelompok Arju. hidup lalat. Ini ada Nasi. telur, terus ini apa? Telur, Apa? larva, terus pupa, dan lalat. Ya, kita sudah belajar tentang kehidupan dan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik Ibu. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Rahmati Anjani dengan NPM 2354086. Saya akan mengajar kelas 5 dengan materi IPAS, mata pelajaran IPAS dengan materi simbiosis. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Masih semangat? Masih. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, bisa dipersiapkan doanya. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu untuk menunjukkan semangat kebangsaan. Ibu mau berdiri dulu ya, kalau nyanyi. Baik Ibu. Garuda Pancasila, hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aturan pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban pendukung, Pancasila hari makmur semangat, diberi bangsaku, ayo maju, ayo maju, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang rantai makanan. Baik. Masih ingat? Masih. Oke. Rantai makanan itu kan hubungan tentang antara makan dan dimakan. Nah, Ya. hari ini kita akan belajar tentang hubungan yang lain, yaitu hubungan yang saling bergantung. Nah, penasaran itu apa? Penasaran. Kalau gitu kita ice breaking dulu biar lebih semangat lagi. Asik. Kita tepuk semangat, tapi tepuk semangatnya ini dang 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 ding 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 dung 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 ya. Ya. Contohnya gini, tepuk semangat dang dang dang, dingin, ulang. Tepuk semangat dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha ma, aha ngat, aha semangat gitu ya. Ya. Bisa. Bisa juga berdiri dulu biar lebih semangat. Ayo berdiri dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Oke, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang interaksi makhluk hidup. Diharapkan siswa kelas 5 ini
dapat membedakan perbedaan mendasar dari ketiga jenis simbiosis. Nah, ibu mau tanya, di sini ada yang pernah digigit nyamuk nggak? Sering. Rasanya gimana? Kira-kira kalau nyamuk gigit kita, nyamuk dapat apa? Jadi itu makanan atau enggak? Makanan. Yang digigit untung atau rugi? Rugi. Oke, lalu pernah melihat kupu-kupu yang hinggap di bunga? Pernah. Seperti ini? Ya, Ibu. Nah, itu mereka sama nggak dengan nyamuk yang gigit manusia tadi? Beda. Aku akan menampilkan video. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar. Nah, dari video tadi kan sudah kita lihat bahwa simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup yang hidup bersama dan memiliki ketergantungan. Nah, di sini simbiosis itu ada 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Itu akan jelaskan ulang dari video tadi. Simbiosis mutualisme itu hubungan yang saling menguntungkan, seperti bunga dan juga kupu-kupu. Mereka menguntungkan karena bunga ini akan hinggap di kupu-kupu akan hinggap di bunga sehingga kupu-kupu mendapatkan makanan. Sedangkan bunga akan dibantu proses penyerbukan yang menghasilkan biji oleh kupu-kupu. Lanjut yang kedua, simbiosis komensalisme. Hubungan simbiosis di mana simbiosis itu satu diuntungkan dan satu tidak apa-apa, tidak untung tidak rugi, seperti sapi dan burung egret. Lalu yang ketiga ada simbiosis parasitisme seperti kucing dan juga kutu. Gimana? Adakah yang kurang paham atau mau ditanyakan? Paham. Oke, kalau sudah paham, ibu akan memberikan soal LKPD. Soalnya ini nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Maju di gabung sini ya. Iya, Ibu. Siap, Ibu. Ini kotor. Awon. Di situ dibaca petunjuk soalnya ya teman-teman, adik-anak. Apakah ada kesulitan? Di situ kan ada apa aja? Bunga, kupu-kupu, awon, boyo. Ada yang mau tanyain enggak itu dari hubungan itu kira-kira yang kalian kayak merasa kurang familiar? ATS. Buaya sama burung. Buaya sama burung, iya. Ini burung ini itu apa namanya? Simbiosis mutualisme. Mau tahu nggak kenapa Pak bisa disebut simbiosis mutualisme? Karena burung ini itu memakan sisa-sisa yang ada di mulut buaya, tapi nggak akan dimakan sama buayanya. Kenapa? Enggak kan benar. Iya, mangap. Pas saat mangap itu dia membantu membersihkan sisa-sisa di mulut makanannya itu yang dimakan sama burung. Tapi kenapa ikan remora itu jadi komensalisme sama hiu, Bu? Iya, dijelaskan. Oke, ibu akan jelaskan ulang. Jadi, ikan hiu dan ikan remora disebut komensalisme. Ikan remora ini itu berenang di sekitar ikan hiu yang akan memakan makanan sisa-sisa ikan hiu. Dan ikan remora tidak akan dimakan ikan hiu. Kenapa? Yang memakan Ketunya. enggak, bukan makanannya. Jadi dia cuma memakan sisa-sisa makanan dari hiu. Sedangkan hiu tidak merasa terganggu dengan adanya ikan remora ini. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Sudah, Ibu, sudah selesai. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Ada lagi yang belum selesai? Udah semuanya. Oke. Tiga kelompok. Selanjutnya, ibu ada aktivitas yang kedua yaitu kegiatan menempel.
perwakilan kelompok maju depan satu-satu. Ya. Maju, ayo maju. Mengambil kotak misteri, terserah pilih yang mana. Nggak boleh diambil kotak-kotaknya ya, anak-anak. Oh, sama. Belum, maaf ya. Nah, nanti kalian menempel di sini. Dari ketiga gambar ini yang dikirim. Kira-kira dapatnya yang mana? Kalau kereta ini. Nempelinnya pakai pin ini ya. Iya, itu. Oh ini yang dinempel. Itu emotnya gimana itu? Itu kan ada emot, ada yang senang, ada emot biasa aja dan juga ada marah. Tempelin ya. Oke, Mas Yuki dapat apa? Dapat nangis bu. Nangis. Itu marah atau nangis? Itu senyum. Oh senyum ya. Senyum sama senyum berarti apa? Mutu bu. Mutu. Ya, Kalau mutualisme. contohnya yang mana? Contohnya itu apa ya? Sama dia. Burung jalak dengan kerbau ibu. Iya. Mas Yuki bisa sini. Bisa? Bisa nggak Mas Yuki? Nggak bisa. Mas Yuki. Oke. Tahu nggak ini kenapa Pak bisa marah? Karena sakit. Iya, Karena gatal. betul. Oke, jadi sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini tadi belajar tentang apa? Simbiosis. Ada berapa jenis? 3. Betul sekali. Oke, karena yang terakhir Ibu akan membagikan soal evaluasi. Soal evaluasinya ini nanti dikerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Ya bu. Satu. Sebagai PR untuk di rumah. Kemana? Oke. Karena waktunya sudah selesai, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya kita tutup dulu. Kepada ketua kelas bisa dipersiapkan. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Maulana dari NPM 235400075. Saya mengajar kelas 3 dengan judul pengukuran panjang dengan satuan baku. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bapak, masih semangat? Masih, Pak. Nah, kalau masih semangat, kita nyanyi lagu dulu ayo. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Boleh berdiri? Siapa? Ayo mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berdekat pulau. Hore. Hore. Ya, Pak. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, materi kita kali ini yaitu bertujuan mampu mengukur panjang benda dengan menggunakan penggaris atau meteran. Bisa menggunakan meteran juga. Nah,
di sini yang pertama yaitu supaya kita lebih semangat lagi, Bapak ada ice breaking, kita menari. Ya, bisa. Bentar aja. Iya. Bisa berdiri? Bisa. Nanti ikutin Bapak, ikutin Pak Guru ya. Iya, Pak. Putar. Nanti putar. Tangan diputar-putar, pinggang turun, goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang. Terima kasih. Enak. Spasi. Nah, selanjutnya selanjutnya nih, Bapak sudah mengukur apa ini? Kotak box. Ada yang tahu berapa ukurannya? Tidak Tahu, Bapak. Tidak kelihatan Bapak. Biar lebih jelas, Bapak jelasin dulu materinya, yaitu tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Siap. Nah, apa itu pengukuran panjang? Pengukuran panjang adalah kegiatan untuk mengetahui seberapa panjang suatu benda. Dari satu ujung ke ujung lainnya, kita nyatakan panjang suatu benda. Nah, kalau satuan panjang adalah ukuran yang digunakan untuk menyatukan panjang suatu benda. Contoh satuan panjang yaitu meter atau lebih disingkat mm. Terus sentimeter lebih disingkat cm. Dan milimeter disingkat mm. Nah, satuan panjang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan panjang. Cara menghafalnya gampang. Bapak ada satu lagu, yaitu nanti ikutin ya. Baik, Iya, Pak. Pak. Dengerin dulu. Kilometer, hektometer, dekameter, meternya, desimeter, sentimeter, milimeter, panjangnya. Nah itu saya diikuti. Bisa Pak. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter, meternya, desimeter, sentimeter, milimeter, panjangnya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Nah, selanjutnya Dan lalu adalah satuan baku. Satuan baku digunakan secara umum, sudah disepakati. Satuan baku selalu sama dimanapun, kapanpun, saat digunakan, seperti meter dan sentimeter. Baku selalu sama di mana baku
ada meter atau cm. Setiap satuan ini memiliki. Nah, setiap satuan ini memiliki berbeda tergantung benda yang diukur. Jadi tergantung benda kita yang diukur. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kita berhitung ya dari 1 sampai 4, nanti diulang lagi ke 1. Baik, Pak. Dari Baik, Bapak Pak. Eza. 1, 1, 3 4, 1 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan LKPD. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Nah, ini untuk kelompok 3. Nah, silakan dikerjakan. Nanti habis itu presentasi 1 perwakilan aja setiap kelompok ya. Iya, Pak. Ayo dikerjakan. Pak mau tanya, ini Ya. caranya gimana ya Pak ya? Yang ini. Nah, itu kan di bawahnya ada apa itu? Ada solasi, ada paku, ada apa itu? Korek. Oh, Nah, Jadi- panjangnya setiap korek itu ada 2 cm. jadi perbandingan panjang Pak. Ya. Kan itu contohnya sosis. Bawahnya ada solasi. 1 sosis sama dengan 5 solatif. Oh gitu dong Pak. Ada yang ditanyain lagi? Betul Bapak. Sudah selesai? Belum. Bentar Pak. Sudah? Nah, ayo untuk kelompok 1 maju ke depan. Ayo kelompok 1. Amin aja. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan diskusi kelompok kita. Yang pertama ini ada 5 meter sama dengan 500 cm. Kemudian yang kedua 9 meter ada 900 cm. Kemudian ada 300 cm itu sama dengan 3 meter. Terima kasih. Nah, itu jawabannya Mbak Lisa benar. Jadi setiap turun itu dikali 10 dan setiap naik dibagi 10. Baik. Untuk kelompok 1 silakan, ayo lanjut. Kelompok 3 Pak, kelompok 3. Nah, sudah selesai semua. Selanjutnya untuk lebih semangat kita tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Nah, untuk selanjutnya yaitu Nah, untuk selanjutnya kita mengerjakan soal. Kalian kan udah paham semua kan tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, yuk siapa yang bisa menjawab angkat tangan? B Pak, penggaris. Ya, benar. Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur panjang buku adalah penggaris. Ayo, siapa yang kedua? Satuan baku untuk mengukur panjang adalah C Pak, meter. Ya. Sekian untuk materi itu. Jadi kesimpulan yang kita dapat
bahagia. Semoga bermanfaat. Nah, kesimpulan yang kita dapat yaitu kita dapat mengerti dan dapat mengukur benda dengan menggunakan alat baku, yaitu dengan penggaris, dengan meteran, bisa dengan meteran juga, dan mengerti satuan panjang. Ada berapa jenis satuan panjang. Nah, sekian dari Bapak untuk materi hari ini. Karena waktunya sudah habis, pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.